Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Waode Siara, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Negeri 1 Mimika, Kabupaten Mimika, Papua. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya terbatas atau terfokus pada kegiatannya saja, yang mana guru lebih dominan atau tidak terfokus pada peserta didik. Saya menganggap jika anak patuh dan menuruti aturan yang saya ciptakan, maka pembelajaran akan berjalan baik. Saya juga lebih terfokus dan melihat nilai dari aspek kognitif anak saja. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru. Sebelumnya, saya tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau tidak. Namun, setelah saya mempelajari modul melalui pendidikan guru penggerak pada LMS, pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan memberikan 6 aspek perkembangan, nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Murid sebagai subjek bukan sebagai objek pembelajaran, di mana peserta didik memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas mengajar dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati. Selain itu, saya harus mempelajari karakter murid karena setiap murid itu berbeda, memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang melibatkan murid dan berpusat pada murid. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai pemikiran KHD, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, di mana tugas guru memberi tuntunan atau arahan yang lebih baik pada murid. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik.